Selamat pagi semuanya. Nah, pasti anak-anak ini sudah mandi semua. Nah, hari ini kita akan melakukan ibadah. Loh, hari ini hari Kamis anak-anak. Biasanya ibadah kan Minggu. Iya, hari ini adalah ibadah khusus. Siapa yang tahu ibadah apa? Betul, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, nanti Pak Hizkia akan cerita, kenapa ya Tuhan Yesus tidak di dunia aja, tapi harus naik ke surga. Oke, tapi sekarang Ibu akan ajak anak-anak bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Mau, siapa yang mau jalan dengan Yesus? Ayo kita jalan, ikuti gerakan Bu Hervin, oke? Siap, jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tepuk tangannya mana anak-anak? Siap jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Hore, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sekarang kita mau ngomong sama Tuhan. Ayo, sekarang kita siapkan hati kita untuk ngomong sama Tuhan. Siapa mau ngomong sama Tuhan? Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata, dan Bu Hervin akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, karena anugerah-Mu, karena penyertaan Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan, dalam masa virus corona ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan tetap melindungi kami. Tolong kami, jagai kami ya Tuhan. Dan tolong ya Tuhan, biarlah Bapak virus corona ini boleh ya Tuhan musnah dari muka bumi ini. Biarlah Bapak kami boleh hidup sebagaimana yang kemarin ya Tuhan. Kami boleh ibadah dengan rutin ya Tuhan di rumah Tuhan. Bapa, saat ini ya Tuhan kami mau memuji nama-Mu, bahkan kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan pada kami. Tuhan, lihat kami dan kami sudah siap ya Tuhan untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak, tahu enggak siapa yang di sini mau jalan ke surga? Nana, semua pasti mau. Weven juga mau ya. Guru-guru semua juga mau ya. Kak Yulis juga mau loh ya. Nah, anak-anak, sekarang hanya satu aja jalan yang ke surga itu, yaitu Yesuslah jalannya. Mari kita berdiri lagi dan kita nyanyikan Yesus jalan kebenaran. Oke? Siap? Ayo kita goyang ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Dan ku percaya, amin.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tangan ke atas semua, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi anak-anak. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Nah anak-anak, sekarang kita akan duduk diam. Ayo anak-anak sudah siap untuk mendengarkan apa yang Yesus mau katakan pada kita. Pasti siap ya. Pasti kabar baik yang Yesus akan katakan pada kita. Nah sekarang kita akan berdoa dulu. Kita minta Tuhan Yesus sendiri yang pimpin Pak Hizkia untuk menyampaikan perkataan dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa sekali lagi anak-anak. Tuhan Yesus, sekarang ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai Pak Hizkia ya Tuhan untuk bicara kepada kami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan sayang kami. Kami mau ya Tuhan membalas sayang Tuhan itu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Tolong kami Tuhan, boleh mendengarkannya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Nah anak-anak, sekarang anak-anak boleh duduk diam dan kita akan mendengarkan apa kata Tuhan kepada kalian semua melalui siapa tadi? Pak Hizkia. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Pak Hizkia, silakan Pak Hizkia. Shalom anak-anak, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Loh, kok ada ibadah ini masih hari Kamis? Kan hari Minggu masih 3 hari lagi. Oh iya, hari ini tanggal merah. Hari ini adalah peringatan pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu sebabnya selain kita beribadah keluarga, kita juga beribadah bersama-sama secara online. Anak-anak, pagi ini Pak Hizkia akan bercerita tentang kisah Yesus naik ke surga dan kemudian dia menyediakan tempat bagi kita.
Nah, Ibu Hervin tadi sudah memimpin kita ibadah, dan saat ini Pak Iskia akan bercerita. Namun sebelum Bapak Iskia bercerita, anak-anak perlu ingat kembali bahwa nanti setelah ibadah ini selesai akan dikirim sebuah kuis. Semua orang boleh ikut mengisi kuis. Baik itu anak kecil, anak batita maupun pra-remaja. Tentu untuk anak-anak kecil akan dibantu oleh papa mama mengisinya. Nah, sebelum lebih lanjut Pak Iskia mengajarkan atau bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita akan saksikan terlebih dahulu klip video berikut ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi setelah 40 hari, berapa anak-anak? 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau apa namanya itu? Paskah. Jadi setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus membawa murid-murid sebanyak 500 orang ke sebuah bukit untuk membawa mereka, memberi pesan-pesan terakhir bahwa dia akan meninggalkan mereka dan naik ke surga. Nah, ketika itu murid-murid menatap ke langit. Mereka melihat terus ketika Yesus naik ke langit. Memandang terus ke langit. Mereka mengamati Yesus sampai tertutup awan. Dan ketika mereka terus menatap ke langit, muncullah tiba-tiba 2 orang malaikat menyapa para murid itu, mengatakan,
Mari sekarang kita lihat ayatnya di dalam Alkitab, apa yang dikatakan malaikat kepada murid-murid. Malaikat berkata begini, "Hai orang-orang Galilea." Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 11. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Apa maksudnya akan datang dengan cara yang sama? Nah, ini yang perlu Pak Hizkia sampaikan. Apa yang dimaksud oleh malaikat bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia seperti cara yang sama Dia naik ke surga. Nah, perhatikan anak-anak, bahwa ada 5K. 5K yang digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya. Yaitu pertama, kelahirannya. Yesus seperti yang kita rayakan pada hari Natal di bulan Desember, memperingati kelahiran Yesus. Apa tujuan Yesus menjadi manusia? Yaitu untuk menyapa manusia, menyampaikan kepada manusia bahwa Dia sangat mencintai manusia, sehingga Dia bisa berkomunikasi dengan setiap manusia. Setelah itu, Yesus mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk menjadi pengganti kita. Seharusnya kitalah yang dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita untuk dihukum. Dan ketiga adalah kebangkitannya. Dia bangkit dari kematian adalah sebagai bentuk bahwa kepastian bahwa kita nanti suatu hari kelak kalau sudah meninggal juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Dan yang keempat adalah kenaikan. Yesus naik ke surga seperti hari yang kita rayakan adalah sebuah jaminan bagi kita bahwa suatu hari kelak kita akan dibawa ke surga. Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya Tuhan Yesus yang tahu jalan ke surga. Dan yang kelima adalah bagaimana Yesus nanti datang kembali ke dunia ini. Bukan untuk menjadi juru selamat lagi. Bukan untuk mengampuni dan menebus dosa manusia lagi. Tetapi untuk menjadi hakim yang adil. Bapak Hizkia ulangi kembali bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kita, menyapa kita, mengetahui segala kelemahan kita. Dan Dia berkomunikasi kepada kita tentang kasih-Nya kepada manusia. Kemudian kematiannya menunjukkan sebagai kasih-Nya kepada kita, pengganti kita untuk dihukum. Karena Allah ingin memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui korban Yesus Kristus. Dan yang ketiga tadi, kebangkitan Tuhan Yesus sebagai jaminan bahwa Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan Dia akan membangkitkan kita ketika suatu hari kelak kita sudah meninggal. Dia akan menghidupkan kita kembali. Dan yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus sebagai perintis jalan bagi kita. Karena Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dan hanya Yesus yang bisa membawa manusia masuk surga. Yang lain tidak bisa, hanya Tuhan Yesus. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia adalah sebagai hakim yang adil. Bukan untuk menebus manusia lagi dari perbudakan dosa, tetapi untuk menghakimi, membawa orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus ke surga. Dan mereka yang menolak Tuhan Yesus, yang melakukan kejahatan akan dihukum. Nah, anak-anak, di surga tujuan Tuhan Yesus berangkat pulang ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Kembali saya mengajak anak-anak membaca Alkitab yang tertulis di dalam firman Tuhan yang terdapat di Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah jaminan Tuhan Yesus kepada setiap kita, bahwa suatu hari kelak Dia akan datang kembali ke dunia untuk membawa kita, umat tebusannya, anak-anak yang dicintainya, masuk rumah Bapa di surga yang kekal. Sementara mereka yang melakukan kejahatan, yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, akan dihukum selama-lamanya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat Bapak Iskia sampaikan. Sekali lagi Bapak Iskia ingatkan, supaya setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini mengisi kuis yang akan dibagikan oleh ibu-ibu guru, kemudian semua boleh ikut mengikuti pengisian kuis, dan anak-anak kecil, anak-anak batita, anak-anak yang belum bisa baca tulis boleh dibantu oleh papa mama mengisi kuis. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita nanti mengerjakan kuis, Pak Iskia mengajak kita berdoa memohon Tuhan menolong kita sepanjang beraktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah bersama melalui jaringan ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kami sukacita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, kami berdoa untuk Papa dan Mama kami, agar mereka juga terus membimbing kami, mengajar kami firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menolong pemerintahan kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini agar segera dapat berlalu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masa depan kami, yaitu pendidikan kami. Tuhan yang tolong para guru kami yang memberi pelajaran secara online, juga para guru sekolah minggu kami yang memberikan pelajaran melalui video maupun YouTube ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami selalu sukacita sampai kami nanti dapat kembali, diizinkan kembali untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja kami. Kami rindu Tuhan bertemu dengan teman-teman kami yang sudah lama tidak bertemu, agar kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Terpujilah nama Bapa, biarlah kami terus bertumbuh di dalam mengenal Kristus, di dalam mencintai Yesus, sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan, amin. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Iskia kan? Nah, hanya satu saja jalan ke surga, yaitu melalui siapa anak-anak? Melalui siapa? Hanya melalui Tuhan Yesus saja. Dan kita boleh sampai ke rumah Tuhan, yaitu di surga, hanya melalui jalan yang dituntun oleh Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, hanya satu jalan menuju rumah Bapa. Mau anak-anak? Oke, kita siap. Berdiri lagi ya, ikuti Bu Ervin. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak
Yesus. Yesus saja jalannya. Siapa jalannya? Yesus saja jalannya. Betul anak-anak, hanya satu jalan menuju surga, yaitu Yesus saja. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan apa yang ditugaskan oleh Pak Hizkia untuk aktivitas kalian. Sekarang kalian boleh buat aktivitasnya dan jangan lupa kirim aktivitasnya itu ke guru masing-masing ya. Dan anak-anak jangan lupa juga kalau kalian punya kerinduan, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Biasanya kalau minggu kan kasih persembahan. Ini kok enggak, tapi aku pingin. Nah ya, boleh simpan uang persembahanmu, boleh di celengan, boleh di amplop. Dan nanti kalau COVID ini sudah hilang, kita boleh ibadah lagi di gedung gereja. Bawa uang persembahanmu, kita berikan kepada Tuhan. Oke anak-anak? Iya, Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Sampai jumpa besok hari Minggu, masih ada kebaktian lagi. Oke, dadah.